gak ketemu ya. Betul Kak. Bersyukur sama Tuhan karena di hari ke-10 tahun 2021 Tuhan kasih kesempatan kita masuk dan ikut ibadah perdana remaja HKBP Jatiwaringin yang jatuh pada tanggal berapa? 10 Januari 2021. Sudah Tuhan sertai kita sepanjang tahun 2021. Nah, kakak di sini mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua sehat, melintasi tahun 2021. Amin. Sukses untuk yang belajar. Amin. Lancar untuk yang punya cita-cita. Amin Kak. Dan Kita doakan bersama. sama orang tua jauh terhindar dari pandemik yang melanda dunia saat ini. Amin. Amin ya. Kakak mau nyapa Rian, tolong dong Rian dibuka kameranya. Ada Andrea Sitompul, ada Nelvi, Bang Riko. ada Pak Bin, ada Bang Binsar nih. Ada Ratu, ayo dibuka dong Ratu, kangen nih. Ada Gaby, ada Isabella, ayo Bella dibuka. Ada Jonathan Silalahi. Aduh, di sini masa kelihatan cuma kayak ngelihat layar hitam saja. 2021 semangat baru, wajah baru. Ayo dibuka semua. Andrian, halo Andrian. Apa kabar Andrian? Andrian Pranata. Ayo, didadai dong. Halo. Jonathan Silalahi, keren banget latar belakangnya lagi di planet ya Bang. Aduh, ya konsen kebaktian tetap jalan. Edward Titong, apa kabar Bang? Enrico Silalahi. Bang Edward. Baik ya, puji Tuhan. Andrea Sitompul, apa kabar? Baik ya, oke. Ada Hizkia Bang Hizkia. Oke. Ada Kakak Rosiana Hasibuan, say hi Kak. Everybody missing you. Ada Kakak Marta Hasibuan, hai Kak. 2021 tetap aktif dong main musik ya Kak. Hai Pasti dong Kak. Gaby Simbolon, mana senyumnya? Tuhan seneng loh ngeliat orang cantik. Ayo Nelvida, apa kabar? Hai Kakak. Siapa lagi nih? Coba dibuka layar berikutnya, layar ke-10. Semangat dong, semangat tahun 2021 Abang Kakak. Kok sampai 2021 masih belum kelihatan wajahnya? Ayo Jess Sanders, Vale, Cinta, dibuka. Abel, Febrina, Da Vinci. Ayo Da Vinci Sagala, dibuka wajahnya. Gisela, Ratu, ayo Ratu. Samuel, ayo Samuel, Naomi, masa gak kangen Naomi? Yuk dibuka wajahnya yuk, biar kita lihat Tuhan akan senang sekali melihat kita semua siap dengan wajah Betul kita. Kak, kita tunjukkan ya Kak kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 2020. Kristina mana nih Kristina? Ayo Kristina kelas 9. Febrina, ayo. Nah Dodo, ayo Dodo dibuka. Valen, Samuel, Tampio. Wah ini sih sama aja ngabsen kayak di sekolah ya, nggak pada kangen ini. Oke, kita mau beribadah adik-adik. Kita tunggu kesadaran kita semua untuk membuka kamera. Oke? 2021 semangat baru, sukacita karena Tuhan kasih kita kesempatan melintasi tahun 2020. Amin. Gak semuanya punya kesempatan dengan sukacita seperti ini kebaktian perdana. Jadi mari kita siapkan hati kita sambil kita nunggu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita membuka wajahnya. Mungkin masih ada yang baru sisiran, rapihin kerah baju, ambil Alkitab. Ayo ambil Alkitab ya. Jangan nanti pas lagi mau khotbah baru lari-lari kameranya off. Oke, kita mulai ibadah remaja HKBP Jatiwaringin dengan tema muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Kita nyanyi ya Bang ya, biar nunggu teman-teman buka kamera nih. Ayo kita semangat semua ya di rumah. Ajak adiknya, papa, mama semua. Kita sukacita. Saudara
setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguhnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Benar nggak kita mengamini bahwa kita rasakan kasih setia Tuhan loh, kebaikannya, hidup kita sempurna loh. Sekali lagi ya, Yes, sekali lagi Pak. betapa dalamnya ya kasih setiamu. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguhnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Jadi kita semua setuju ya, bahwa kita sangat-sangat setuju Tuhan itu setia. Sampai hari ini Tuhan kasih kita penyertaan, kita rasakan kebaikannya. Semua sehat toh? Semua sehat. Semua bisa beribadah, semua tidak khawatir. Semua bisa mengikuti pelajaran meskipun masih dari rumah. Tapi apa? Tuhan berkata kita harus berhikmat. Kita juga harus jaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Jadi manfaatkan waktu di tahun 2021 mengikuti protokol kesehatan, mengikuti nasihat orang tua, dan terutama kita juga disiplin. Kita akan mulai kebaktian kita bersaat teduh sejenak. Semua adik-adik kita siapkan hati kita ya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan awali ibadah kita dengan bernyanyi Serikat Persaudaraan. Kita mau semua adik-adik remaja, sahabat-sahabat kami di sana, dimanapun, kita semua selalu ingat bahwa kita bersaudara, kita harus menjadi pendamai, kita harus membawa kasih, dan kita nyanyikan bersama Serikat Persaudaraan. Dalam Tuhan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, ayo tetap buka kamera, dan yang baru bergabung silahkan dibuka kameranya ya, semakin banyak nih. Ayo, kita nyanyi sama-sama dari PKJ 267 ayat 1 dan 2. Damai di dunia, kita mau dunia ini damai, dunia ini tentram, dan kita yang jadi duta perdamaian. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13, demikian bunyinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sahabat-sahabat remaja, tadi kita sudah dengar ya, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan memberikan karunia buat kita melalui juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi, selayaknya kita tidak lagi menyimpan beban-beban dosa, tidak bersungut-sungut, tidak lagi ada ganjalan, apalagi dibawa dari tahun 2020 ke 2021. Gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan diri kita, mengampuni sesama, kita sama-sama naikkan pujian sambil kita berjanji dari diri kita sendiri, kita
menyadari dosa kita, kita percaya ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan anugerah buat kita. Kita nyanyi sama-sama, Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Adik-adik, sahabat-sahabat remaja semua, kita sudah dengar ya, tadi kita sudah dengar janji Tuhan bahwa kita sama-sama harus tetap menjaga kekudusan dan tetap menjaga kedamaian. Kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah, dan kita saling mempererat kasih di antara kita. Epistel yang ditetapkan hari Minggu ini tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik, senang sekali kamera yang dibuka lebih banyak lagi. Puji Tuhan, banyak yang memang memberi hatinya untuk beribadah secara serius. Terima kasih adik-adik, sahabat-sahabat remaja. Baik, kita sama-sama naikkan pujian supaya beban kita juga terangkat ya. Dengan kebaktian ini semua susah lelah kita hilang dan Tuhan gantikan dengan sukacita. Amin ya. Amin.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat-sahabat remaja, berada dimanapun, hari ini kita ada kesaksian pujian dari saudara kita, Hizkia Sirait, yang Tuhan berikan talenta bermain musik dan menyanyi. Kami juga rindu nanti, Hizkia ini menginspirasi yang lain untuk mengisi kebaktian ibadah remaja kita di tahun 2001 secara bergantian. Kita punya talenta loh, jadi jangan disimpan sendiri, nanti Tuhan tidak tambahkan. Jadi kita sama-sama saksikan pujian dari Hizkia Sirait. Selamat siang abang kakak pendamping remaja dan teman-teman semuanya, apa kabar? Nama saya Hizkia Tegar Kristianus Sirait, kelas 7. Saya akan memainkan dan menyanyikan lagu Aihodo Tuhan. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mengikuti ibadah remaja setiap hari Minggu jam 11 siang ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih abang kakak pendamping remaja dan teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga sehat selalu. Dadah. Terima kasih sahabat remaja Hizkia Sirait. Tuhan menambahkan talenta lebih lagi dan memakai Hizkia dalam pelayanan buat Tuhan. Oke, adik-adik, sahabat-sahabat remaja, kita ada beberapa pengumuman penting. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mengingatkan kita di masa pandemi ini untuk tetap tertib, disiplin. 3M ya. Apa aja? Apa? Oke, ada yang jawab. Memakai masker, tapi pakai masker yang benar. Jangan ditaruh di dagu. Jadi dipakai dengan rapat, ya, ketutup semua. Yang kedua apa tadi? Tuh ada yang bilang tuh. Apa? Jaga jarak. Iya, jaga jarak secara fisik, tapi secara hati kita tidak berjarak. Berarti mama mikir Raya anak jahat. Terus apa lagi tadi? Mau nyampaikan apa? Satu lagi apa? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau mencuci tangan pakai sabun tapi nggak pakai air mengalir, ya nggak selesai cuci tangannya ya. Oke, tapi 3M jangan lupa ya, dimanapun kita berada di saat ini. Oke, pengumuman kedua. Pastinya ada yang ulang tahun nih dalam 10 hari terakhir. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat remaja, adik-adik semua. Tercapai cita-citanya, jadi kebanggaan orang tua, jadi sukacita dimanapun adik-adik teman-teman yang berulang tahun ditempatkan Tuhan. Oke, sehat selalu dan panjang umur, lancar sekolahnya ya, tercapai cita-citanya. Pengumuman yang ketiga, apa ya Kak? Pengumuman yang ketiga adalah, kalau tadi sudah lihat ya Hizkia menyumbangkan talentanya. Kita rindu nih semua yang punya talenta menyanyi, main musik, paduan suara, bisa mengambil bagian dalam pelayanan ibadah remaja. Kalau yang mau ikut virtual choir dong Kak, kor-kor yang sekarang lagi boleh. Nanti hubungi seksi remaja atau kakak-kakak pendamping remaja biar dibantu ya. Kemudian nih ya, ada yang lucu nih, Adrian Pasaribu. Aduh Adrian, nanti mama sedih loh. Adrian masa wajahnya begitu. Adrian ganti pakai foto sendiri dong Adrian. Ya, nanti teman-temannya bingung, ini yang kebaktian siapa? Oke, Adrian. Ayo Adrian Pasaribu. Nanti Mama Ria kecewa loh. Oke, kemudian kita juga ada pengumuman lagi apa Kak? Oke, kakak tambahkan lagi pengumuman buat semuanya, abang dan kakak. Jadi setiap ibadah kita tetap mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya itu, kolektor ibadah kita dikumpulkan ke orang tua kita masing-masing. Nanti orang tua kita yang akan menyampaikannya ke gereja. Jadi jangan lupa ya, tetap ada persembahan di setiap ibadah kita minggu. Yang berikutnya, untuk kebaktian bulanan, untuk remaja ya, kebakbul ya, istilahnya ya, itu tetap ada. Jadi tanggal 30 Januari rencananya, dan
Untuk info selanjutnya, ini masih ada ininya Kak. Info selanjutnya coba akan Abang dan Kakak adik cek di sosmed ya, RHKBP di Jati ya. RHKBP JTW ya. Untuk selanjutnya juga tadi udah disampaikan Kak Bila, buat adik-adik yang ingin mengisi kesaksian pujian, silahkan bisa direkam di rumah masing-masing dan nantinya dikirim ke kakak dan abang pendamping remaja. Satu lagi ini ada tambahan Kak, jadi buat adik-adik yang saat ini masih sekolah secara online tetap semangat ya di rumah, apalagi untuk yang kelas-kelas sudah kelas 12 ya ataupun kelas 9. Tetap semangat, ingat sebentar lagi kalian akan ujian. Kiranya Tuhan juga beserta kita selama kita berada di rumah. Itu aja Kak, Kakak. Oke, nah ada yang sekarang kurang? kita mau kenalan dulu. Masa kita sudah mengikuti ibadah kita nggak kenal? Oke, tanpa membuka masker, tapi mudah-mudahan adik-adik sahabat remaja masih kenal kita semua ya. Amang yang membawakan liturgis pada hari ini adalah Amang Sintua S. Mani. Lihat betapa sukacitanya Amang bertemu dengan semua sahabat remaja di tahun ini di kebaktian perdana. Yang akan membawakan firman pada hari ini adalah Amang Pendeta Donald Situmorang. Pasti pada kangen juga sama Amang Pendeta yang satu ini. Nanti makanya disimak, Alkitab disiapkan. Jadi Amang mulai jangan lagi ngambil-ngambil Alkitab. Kemudian ada Kak Mila Sidabutar, ada Kak Sani. Guru apa Kak? Guru Nababan. Oke. Kemudian saya mau memperkenalkan nih di sebelah kiri kalau dari kakak adalah abang kesayangan kita, ketua seksi remaja, Abang Colin Sagala. Dadah dong Bang. Oke. Di sebelahnya ada Abang Albert Sitongku yang bermain keyboard. Dan sebelahnya lagi ada Abang Jody Sinaga yang bermain gitar. Kita rindu loh semua yang bertalenta untuk ambil bagian. Jadi inilah pengumuman hari ini, nanti selanjutnya tolong dilihat di media sosial RHKBP Jatiwaringin. Oke, sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan Ida Hina Denggani. Adik-adik remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja semua. Dan saat ini juga Amang Pendeta mau menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, di tahun yang baru ini, ibadah pertama remaja AKBP Jatiwaringin, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu anugerah yang besar. Adik-adik semua, kita semua yang ada di sini bisa beribadah. Kita bisa berjumpa dalam Zoom meeting pada ibadah kita pada saat ini. Karena tidak semua orang diberikan Tuhan untuk menikmati tahun yang baru ini, 2021. Tidak semua orang diberikan Tuhan untuk sampai kepada tahun yang baru ini. Saya dan adik-adik semua, Tuhan berikan anugerah yang luar biasa. Dan kita masih baik-baik saja sampai saat ini. Nah, melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan kembali. Di awal tahun ini, siapa Tuhan yang menyampaikan kita pada tahun ini? Siapa Tuhan yang menyertai kita di tahun 2020 kemarin, kemudian membawa kita sampai kepada 2021 ini. Yang pasti, kalau saya, adik-adik, baik-baik saja sampai saat ini, itu hal yang luar biasa yang saya terima, dan hal yang luar biasa yang adik-adik semua terima. Oleh sebab itu, kitab Mazmur melalui Mazmur Daud memberitahukan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita, siapa Tuhan yang menyertai kita? Siapa Tuhan yang memberkati kita? Siapa Tuhan yang membuat kita baik-baik saja sampai saat ini? Mazmur Daud pada saat ini suara Tuhan diulang-ulang di ayat kita pada saat ini. Suara Tuhan di atas air yang mulia mengguntur, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, menumbangkan pohon aras Libanon, membuat gunung Libanon melompat-lompat, membuat gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Inilah diperkenalkan kembali kepada kita, supaya kita ingat bahwa bahkan melalui suaranya hal-hal dahsyat terjadi. Bahkan melalui suaranya Mazmur Tuhan mau memperlihatkan kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Apapun yang terjadi di alam ini, apapun yang terjadi pada dunia ini,
tapi diingatkan kembali melalui penggambaran suara Tuhan. Suara Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu kuat. Tuhan kita itu luar biasa. Makanya kalau banyak hal terjadi di tahun 2020 dan kita baik-baik saja sampai saat ini, karena kita memiliki Tuhan yang kuat. Tuhan yang luar biasa, melebihi segala apapun yang ada. Oleh sebab itu adik-adik semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kenapa kita diingatkan kembali tentang dahsyatnya Tuhan, tentang kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di awal tahun ini kita diingatkan tentang ini. Bahkan melalui penggambaran suaranya saja, hal-hal luar biasa kita lihat di sana. Kita ingin diyakinkan kamu punya Tuhan yang dahsyat. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan suaranya saja, ya, melalui suaranya saja kamu sudah melihat bagaimana Tuhan yang menyertai kita. Dan di awal tahun ini, di ibadah pertama kita, Minggu Remaja saat ini, kita diingatkan itu. Kita akan menjalani tahun 2021 dan kita diingatkan kamu punya Tuhan yang kuat. Kamu punya Tuhan yang dahsyat. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa ini diingatkan? Apa gunanya kita di awal tahun ini diingatkan kita mempunyai Tuhan yang luar biasa? Supaya kita jangan ragu-ragu. Apapun nanti terjadi ke depan, kita nggak tahu. Apa yang saya hadapi satu hari lagi, saya nggak tahu. Apa yang saudara, saudari, adik-adik semua hadapi 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak tahu. Tapi memang harapan kita di tahun yang baru ini, kita baik-baik saja, Tuhan menyertai kita. Tapi kita senantiasa tahu bahwa hidup bukan hanya suka, tetapi suka dan duka selalu berdampingan, selalu bergantian. Bisa saja kita banyak suka dan sedikit duka, tapi kehidupan seseorang bisa saja banyak dukanya, sedikit sukanya, bisa saja, kita enggak tahu. Kehidupanmu nanti ke depan ini, 1 jam lagi, 2 jam lagi, kita enggak tahu. Namun diingatkan kamu punya Tuhan yang suaranya saja mengingatkan kamu, Tuhan itu hebat. Kita diingatkan. Apa gunanya ini? Iya, siapa yang biasanya cengeng? Sedikit saja udah merajuk. Sedikit saja dihadapinya cengeng. Sedikit aja yang dihadapinya langsung nangis-nangis. Langsung patah semangat. Langsung lemas. Langsung ya, nggak ada semangatnya lagi, hilang. Mau seperti itu. Ada kesedihan yang terjadi. Berapa lama pemulihannya, kan? Ada yang cepat pulih dan menjadi kuat kembali. Ada yang bersedih, kemudian bisa cepat ceria kembali. Tapi ada orang karena nggak mengingat ada Tuhan yang luar biasa, maka dia terlelap dengan hal-hal yang membuat dirinya ya tidak bersemangat. Nah, oleh sebab itu di akhir ayat ini pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan yang dahsyat itu, yang suaranya pun mengakibatkan hal-hal luar biasa, maka pemazmur mengarahkan bahwa yang memberikan kepada kekuatan kepada umatnya adalah Tuhan. Makanya melalui mazmur ini diingatkan kembali, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita diingatkan. Siapa yang ingin kuat menjalani tahun 2021 ini, itu kekuatannya berasal dari Tuhan. Kalau pemazmur mengatakan Tuhan kiranya memberikan. Oleh sebab itu, pemazmur mau mengingatkan kalau ingin kekuatan datang kepada Tuhan. Kalau ingin berkat datang kepada Tuhan.
Kalau ingin sejahtera, datang kepada Tuhan. Jadi, sebagai anak-anak remaja, ingin hal-hal baik, jangan jauh dari Tuhan. Banyak orang mendambakan hal-hal yang baik, mencita-citakan hal-hal yang baik, tapi beribadah saja dia malas. Ya. Apalagi kalau ada anak-anak remaja mengharapkan yang baik, beribadah pun dia akan lebih serius. Kalau dibilang buka videonya, pasti dibukanya videonya sebelum disuruh. Itu dia kan, karena kita nggak tahu kadang-kadang. Kalau hal-hal yang nggak terlihat ini kadang-kadang aneh kan. Bisa saja yang nggak membuka kameranya kan ada yang main games, ya kan? Ada yang nggak fokus. Justru kalau kita buka kamera kita, ya hal-hal buruk mungkin akan jauh ya. Godaan iblis pun mungkin akan jauh. Itu dia. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini dia. Ingatlah itu. Pemazmur sudah mengingatkan sumber kekuatanmu yaitu Tuhan. Sumber berkat itu adalah Tuhan. Sumber sejahteramu adalah Tuhan. Makanya setiap anak-anak remaja tentu banyak harapanmu yang baik. Apa yang kau pikirkan yang baik untukmu? Di tahun yang baru apa yang kau pikirkan? Apa yang kau doakan untukmu? Tahun ini semoga Tuhan memberikan ini. Tahun ini semoga orang tua saya seperti ini. Semoga abang kakak saya seperti ini. Adik saya seperti ini. Itu adalah hal-hal yang baik yang kita pikirkan, kita harapkan terjadi. Namun Tuhan mau mengingatkan, ya, firman Tuhan mau mengingatkan itu dari Tuhan. Oleh sebab itulah pemazmur mengarahkan semua umat, bahkan penghuni sorga, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk sujud menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Itu dia. Makanya harus menjadi perhatian bagi kita bagaimana kita menyembah Tuhan selama ini. Melalui Zoom saat ini, orang-orang yang banyak beribadah melalui Zoom saat ini, ketika dia datang kepada Tuhan yang maha dahsyat itu, ketika dia beribadah datang kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu, sumber kekuatan itu, bagaimana ia datang? Apakah dia sungguh-sungguh? Apakah dia hanya ikut-ikutan saja? Apakah kamu datang karena paksaan saja? Tapi kalau ada orang-orang yang menyadari Tuhan yang akan memberkati saya, Tuhan yang menyertai saya, maka tanpa disuruh pun dia akan benar-benar beribadah. Kalau diingatkan, muliakanlah Tuhan di dalam kekudusan. Kekudusan, kudus terpisah dari yang lain. Itu luar biasa, dikhususkan. Ya, harus benar-benar memang ibadahmu untuk Tuhan. Makanya ketika datang katanya beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dalam roh dan kebenaran. Itu menunjukkan suatu kesungguhan kedatangan kita untuk beribadah kepada Tuhan, bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Mungkin kamu beribadah sambil tiduran. Mungkin ada orang yang beribadah sambil main game. Nanti sia-sia. Kita kerjakan tapi enggak berguna. Ya, sia-sia. Waktunya habis. Ya, waktunya habis tapi enggak berguna. Ngapain kita kerjakan tapi enggak menjadi kesukaan Tuhan? Ngapain kita habis-habiskan waktu kita itu dengan sia-sia? Makanya ingatlah firman Tuhan saat ini. Dia adalah sumber kekuatanmu, Dia adalah sumber berkat, kesejahteraanmu, Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, suaranya sungguh dahsyat, mengakibatkan hal-hal dahsyat. Oleh sebab itu, hal-hal dahsyat pun bisa terjadi padamu. Dan kekuatanmu pun bisa dahsyat menghadapi yang akan terjadi dalam hidupmu apapun itu di tahun 2021 ini. Karena kita bersama Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami
Di tahun yang baru ini, kami tidak sendiri. Kami mempunyai Engkau sebagai sumber berkat. Kami mempunyai Engkau sebagai sumber kekuatan. Oleh sebab itu, kami tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Tapi kami tahu ketika kami bersama Tuhan itulah pilihan yang terbaik. Ketika kami bersama dengan Tuhan, apapun itu, kami akan dikuatkan dan diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan semua anak-anak-Mu remaja, agar senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, datang ke hadirat-Mu, berdoa, memohon kasih-Mu senantiasa. Supaya anak-anak-Mu, kami semua jangan lupa bahwa Engkau adalah yang utama dalam kehidupan kami. Sumber kebaikan kami hanyalah Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap hati anak-anak-Mu menjadi kesukaan-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lebih segar lagi hari ini ya, sudah dengar firman Tuhan, sudah ketemu juga dengan Amang Pendeta Donald. Jadi tahun baru ini kita penuh sukacita karena kita ketemu lagi dengan semua saudara-saudara kita yang kita sayangi, meskipun masih lewat Zoom ya, tapi jauh di mata, dekat di virtual Zoom dan berbagai teknologi yang memungkinkan kita bisa bertemu jarak jauh. Sebagai ucapan syukur kita untuk mengantarkan khotbah tadi ke dalam hati kita masing-masing, kita yakinkan diri kita sambil kita mengumpulkan persembahannya. Adik-adik di rumah, kita nanti minta kepada orang tua kita untuk menyampaikan ke gereja, baik melalui Sintua ataupun bagi orang tua kita yang sudah ke gereja bisa menyampaikannya langsung. Dengan sukacita kita berikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Kita nyanyi bersama Sada Goar Naumuli.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan sampai kakaknya manggil lagi. Puji Tuhan. Glory, Ratu, Gaby, Cornelius. Ayo dibuka. Nanti jadi tidak tinggal nama. Ayo, Ivana, Ratu, ayo Melvira, ayo dibuka. Ayo dong, hari-hari, ayo. Ayo Bang. Everybody looks good. Kamera ya, biar kita foto ya. Ayo siap. Iya ya. Dikasih bola, ayo. Layar buka semua. Hari, ayo. Jonathan goyang. Boleh sambil goyang. Ayo buka semua. Layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua. Tunggu. Ayo, Noel, Justin, Valen, Ayo